Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sarian, Stambuk L131 18339, kelas KTD, Fakultas Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materinya tentang bisnis pengolahan rotan atau kerajinan tas pintar berkawan lingkungan. Di sini ada profil perusahaannya, nama perusahaan Tapi Beli Rimba. Bidang usaha manufaktur, bidang usaha produk jasa, tote bag-nya tas pintar berkawan lingkungan. Alamat perusahaan Jalan Trans Sulawesi, Palu, Sulawesi Tengah. Nomor teleponnya 0822 9312 95 10. Bentuk badan hukum, proses pembentukan kelompok usaha bersama. Registrasi usaha belum terregistrasi, izin penguatan belum ada. Usaha yang kami beri nama Tapi Beli Rimba ini berdiri pada tanggal 18 November 2020 dan didirikan oleh 6 orang, yaitu Elma Tarina, Indah Irawan, Putri Darmalia, Rian, Ade Tirta, dan Jeffrey. Ringkasan eksekutif: Tapi Beli Rimba, tas pintar berkawan lingkungan, adalah tote bag ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik berlebih yang beredar di masyarakat, tote bag ini jika dikembangkan akan mampu bersaing dengan tote bag lainnya karena mempunyai ciri tersendiri dan diharapkan mampu menarik konsumen untuk membelinya. Di sini visi dan misinya. Visi: mencintai bumi dan mencintai produk anak bangsa. Misinya: mengurangi belanja dengan kantong plastik, memulai menggunakan tas atau tote bag, meningkatkan dan mempertahankan kreativitas kaum muda, menciptakan lapangan usaha baru, menciptakan pola pikir baru akan kewirausahaan. Penjelasan produk: Tapi Beli adalah tas fungsional yang membentuk kotak dengan pegangan berupa tali melengkung yang dapat dijinjing ataupun digantung di pundak. Ukuran tote bag sendiri rata-rata berkisar antara 30 x 30 cm ataupun lebih, sedangkan bahannya biasanya menggunakan bahan rotan sintetis. Tapi Beli juga akan membuat inovasi. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan jenis baru dari tote bag yang dapat menambah fungsinya ataupun memaksimalkan penampilannya. Seperti contoh, konsumen dapat memesan tulisan atau gambar secara kostum atau sesuai dengan keinginan konsumennya. Nah, perspektif masa depan. Pesaing dari produk ini adalah produk tote bag dengan bentuk yang sama tetapi berbeda modelnya dan berbeda kreasinya sesuai ide si pembuat. Namun kami memiliki pasar yang jelas, yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar dengan promosi yang kami berikan melalui media sosial. Segmentasi pasar berdasarkan geografi produk. Tapi Beli dipasarkan secara online melalui media sosial yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. Segmentasi pasar berdasarkan demografi. Produk ini memiliki target untuk semua kalangan di Indonesia. Analisis produk: bahan pembuatan produk, bahan baku rotan, kain kafas, motif bahan penolong, benang, furit, tali rajut. Proses pembuatan: pertama, tentukanlah ukuran tote bag rotan yang hendak dibuat. Setelah itu, tentukan ukurannya. Kita bisa langsung mengukur dan memberi tanda dengan menggunakan pensil atau kapur pada rotannya yang telah disiapkan. Ukuran tote bag rotan sendiri antara lain tote bag rotan sekecil 30 x 35 cm, tote bag rotan sedang 35 x 40 cm, bag rotan besar 60 x 50 cm. Kemudian menganyam rotan menggunakan acuan bentuk cetakan dari kayu
Anyaman yang sudah jadi diamplas kemudian dilap untuk menghilangkan debu-debu halus. Kemudian diberi warna atau dipelentur sesuai pesanan. Anyaman dijemur di bawah terik matahari selama 1-3 hari. Kemudian nyaman diberi material tambahan seperti aksesoris, pelan, atau lainnya lah. Nah, inilah hasil produknya. Setelah itu strategi pemasaran produk. Pembangunan brand iMac, membangun kerjasama pemasaran dengan tuk yang berada di sekitar kami. Kegiatan promosi yang akan dilakukan untuk menguatkan branding iMac dan pemasaran produk, diantaranya mengikuti pameran-pameran UKM di berbagai kota dan event-event produk kerajinan baik lokal, regional, dan nasional. Optimalisasi web dan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain yang mendukung tujuan promosi. Optimalisasi teknologi toko online dan marketplace Bukalapak, OLX, Lazada, Tokopedia, Express, Alibaba. Nah, di sini permodalan. Yang pertama, sumber modal. Modal sendiri atau modal badan usaha, modal internal, modal untuk membuat usaha nyaman tas berasal dari berbagai pihak. Kami memiliki tabungan di bank sebesar 10 juta. Rencananya kami akan memakai tabungan kami untuk membuka usaha ini. Keluarga pun juga memberi bantuan kepada kami sebesar 3.500.000. Nah, modal asing, modal eksternal. Dalam pengajuan proposal ini saya berharap dapat menambah modal saya untuk berwirausaha. Nah, di sini ada RAP atau rencana anggaran biaya. Aktivitas lancar. Pinjingan tas ya seharganya sekitar 2 juta. Bambu 500, rotan 500. Aktivitas tetap. Gedungnya sekitaran 15 juta, tanah 20 bata atau batanya, satu batanya sekitar 20 juta sampai 1 juta. 3 alat produk. Nah, di sini pisau 20 buah 150.000, amplas 50 buah 100.000, jarum 50.000, gunting 50.000, parang 3 buah 90.000. 4 kendaraan mobil box sekitar 55 juta rupiah. Nah, di sini biaya industrinya. Biaya pemasaran 4 juta, biaya promosi 4.800.000, biaya penyusunan 1 juta. Nah, biaya usaha jasa, gaji dan upah tenaga ahli 6 karyawan sekitar 9 juta. Tenaga biasa 4 karyawan sekitar 4 juta. Dan biaya gudang sekitar 7 juta. Biaya gudangnya sekitar 700. Nah, biaya angkut sekitar 2 juta. Dan biaya orphan lainnya sekitar 2 juta. Nah, jumlah totalnya itu sekitar 135.390.000. Total anggarannya sekitar 135.390.000. Kas masuknya sekitar 13.800.000. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sekitar 121.990.000.